Pertarungan sengit bakal segera tersaji di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia selaku tuan rumah berhadapan dengan tamunya yaitu timnas China. Pertarungan ini bakal diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung seru dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih agar bisa melaju mulus ke babak selanjutnya yaitu ronde keempat. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini, timnas Cina berambisi meraih kemenangan penuh usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dan berada di dasar klasemen. Namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu tampil menyerang dan meraih kemenangan. Apalagi sebelum melawan Cina ini, PSSI dikabarkan akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru seperti Dian Zerbergen, Miliano Jonathan, dan Tristan Guejer. Tentu jika 3 pemain baru ini bergabung, maka kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin kuat di semua lini. Lalu akan seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya jika 3 pemain baru ini bergabung dengan skuad Garuda? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 3 pemain naturalisasi baru. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama ketika melawan Cina. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain, tak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero saat melawan Cina. Usai gagal debut saat melawan Australia dan melawan Bahrain, ini akan menjadi tantangan dan pembuktian bagi Emil Audero di hadapan ribuan supporter Garuda di laga debutnya melawan Cina nanti. Soal kualitas serta pengalaman, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Berbagai klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus, dan Como 1927 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram ini. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Melawan timnas Cina nanti, Emil Audero diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Beralih ke sektor lini pertahanan, di mana Emil Audero bakal digawal 3 bek sejajar, yakni Pascal Struijk, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Meski belum resmi dinaturalisasi, namun Pascal Struijk mempunyai kesempatan untuk memperkuat Merah Putih. Beredarnya foto Pascal Struijk bersama Patrick Kluivert, publik menilai kalau Pascal Struijk semakin dekat bergabung dengan skuad Garuda. Saat ini Pascal Struijk bermain untuk Leeds United di EFL Championship dan sudah promosi ke Premier League musim depan. Tanpa mengesampingkan kualitas Justin Hubner yang juga tampil baik bersama timnas Indonesia, namun jika Pascal Struijk bergabung bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan memilih Pascal sebagai pilihan utama bagi skuad Merah Putih. Sementara untuk Rizky Ridho akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert. Kepercayaan sang pelatih akan bertambah usai Rizky Ridho tampil gemilang melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Meski hanya bermain di Liga 1, namun kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini tidak kalah mentereng dari pemain yang bermain di Liga Eropa. Kemampuan dalam memutung serangan lawan serta ketenangan dalam mengambil keputusan membuat Rizky Ridho menjadi pemain lokal yang sangat penting bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sedangkan Jay Itzes akan tetap menjadi andalan di benteng terakhir lini pertahanan Garuda. Jay Itzes akan lebih bermain tenang dan kedewasaan.
Selain bertugas sebagai kapten tim, Jaitzes juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Dengan mempunyai tubuh yang tinggi serta pengalaman bermain di kasta teratas Serie A Italia, tentu akan menjadi nilai tambahan bagi timnas Indonesia untuk memenangkan setiap duel yang dilakukan oleh pemain asal Venezia ini. Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat beberapa kali pemain asal FC Copenhagen itu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil konsisten dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti, nama Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama dan tidak akan pernah tergantikan di posisi ini. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomaleska itu. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi, permainan Tom Haye akan lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi di sektor back pun seakan ada pelapis karena Joy Pelopesi jadi orang pertama yang mengantisipasi permainan lawan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh pemain baru Meliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Di laga menghadapi timnas Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jika Meliano Jonathan resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka pemain ini wajib starter saat melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal FC Utrecht ini. Sedangkan Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni 2025 mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Meliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun di sisi kanan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Cina yang berpotensi bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.